Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali bersama kami di Belajar Islam. Tema kali ini adalah memberdayakan perempuan dari jeratan prostitusi. Di sini telah kehadir dua narasumber kami, yaitu Mbak Maria Ulfa Ansori dari KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Desti Murdiana dari Komnas Perempuan. Assalamualaikum Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa prostitusi di Indonesia ini sudah sangat kita ketahui bersama, bahwasanya prostitusi adalah sangat terorganisir dan masih tetap sembunyi-sembunyi dan terselubung. Mungkin Mbak Maria, Mbak Desti nanti yang akan menjelaskannya. Baik Mbak Desti, kami akan mulai mempertanyakan begitu ya. Kira-kira bagaimana sih realitas persoalan perempuan dan prostitusi di Indonesia saat ini gitu? Ya, jadi kalau kita bicara data, memang sulit ya mendapatkan data yang akurat tentang berapa jumlah perempuan yang menjadi pekerja seks ya saat ini. Tetapi memang fenomena ini terjadi hampir di semua tempat di Indonesia. Jadi di kota-kota, tidak hanya di kota besar kayak Surabaya, Jakarta gitu ya, bahkan di kota-kota kecil dan kota-kota terpencil itu kita bisa menemukan pekerja seks. Nah, pekerja seks ini ada beberapa cara mereka. Jadi gini, kalau kita bicara prostitusi sebetulnya ada yang menyebut industri prostitusi. Jadi memang ada yang mengelola prostitusi terorganisir. Jadi misalnya contoh di Papua itu pekerja seks itu datang dari wilayah lain, jadi datang dari Manado, datang dari Surabaya gitu ya, 3 bulan di Papua, kemudian diputar lagi ke daerah lain, mungkin mereka ke Batam, ke Kalimantan, dan demikian seterusnya. Nah, tetapi juga ada prostitusi yang di daerah-daerah prostitusi yang memang mereka jadi memang mereka tinggal di daerah itu. Misalnya di Jogja ada satu tempat di mana memang mereka tinggal cukup lama di daerah itu sebagai pekerja seks gitu ya, dan tidak ada yang mengorganisir, mereka datang gitu ke tempat itu, tetapi juga banyak yang dijebak menjadi pekerja seks. Jadi intinya adalah bentuknya bisa bermacam-macam, tidak hanya terfokus di dua tempat, tetapi yang harus dicatat adalah hampir semua pekerja seks itu rentan terhadap kekerasan, berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, bahkan juga kekerasan seksual gitu ya. Banyak orang mengatakan ya itu resiko pekerjaan gitu, tetapi sebetulnya bukan itu masalahnya, karena banyak perempuan memang terjebak atau dijebak menjadi pekerja seks, sehingga memang tidak selayaknya lah mereka menjadi korban kekerasan. Kalau kita bicara terjebak seperti yang Mbak Desi tadi sampaikan, kenapa sih gitu ya mereka bisa sampai terjebak ke dalam prostitusi? Itu yang perlu kita garis bawahi, kenapa gitu? Itu faktornya apa? Jadi banyak, misalnya sekarang ini masalah pekerja seks, kemudian mereka sebagai korban penjualan orang atau trafficking gitu ya, dan isu migrasi itu menjadi isu yang saling berdekatan. Saya ambil contoh misalnya di beberapa daerah di NTT banyak perempuan ditawari bekerja di luar daerah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik karena daerah mereka sangat miskin. Ketika mereka pergi ke Jakarta gitu ya, mereka tahunya mereka akan ditawari pekerjaan di toko misalnya. Tetapi ternyata sampai di Jakarta dia tidak bekerja di toko, dia mungkin bekerja di bar, awalnya hanya membantu, lama-lama mereka menjadi pekerja seks gitu. Jadi ini kan seperti dijebak ya, atau bahkan memang ada yang diiming-imingi pekerjaan yang baik, tapi memang setelah dibawa ke satu tempat dia langsung masuk ke tempat prostitusi. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang saya katakan, mereka dijebak dan tidak diberitahu bahwa mereka akan menjadi seorang pekerja seks. Akibatnya ya mereka dalam situasi yang sangat sulit gitu. Nah, kalau ditanya mengapa, pertama karena memang sekarang misalnya arus orang untuk bekerja dan karena kemiskinan dan karena wilayahnya memang wilayah yang kering yang tidak bisa diolah, itu biasanya malah yang pergi keluar dari daerah itu masih lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
Dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki perempuan, pendidikan yang sangat rendah, kemudian juga ketidakmampuan mengambil keputusan, itu ya, akhirnya memang perempuan menjadi sangat rentan terjebak dalam prostitusi. Iya. Mbak Maria sendiri, kalau dari KPAI bagaimana mensikapi prostitusi ini gitu? Ya, KPAI karena domainnya anak ya, saya betul. kira. Tapi kan ada perempuan, ya, anak perempuan. jadi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual ya. Saya kira fenomenanya hampir sama gitu ya, bahwa anak-anak ini adalah dalam situasi yang sesungguhnya mereka adalah korban gitu ya, korban dieksploitasi oleh orang dewasa, diorganisir gitu ya. Betul. Dari mulai kalau anak-anak umumnya adalah misalnya dari anak-anak usia SMP itu biasanya sudah diincer itu sama para pelaku, sama agen atau sama trafficker gitu ya. Bahkan diantara mereka karena faktor kemiskinan, lalu iming-iming kerja itu menjadi sangat menarik. Betul. Dan kalau kita mau bicara soal apa yang sudah dilakukan yang selama ini, misalnya dengan jenis-jenis pekerjaan, itu banyak sekali yang kemudian tanpa disadari sesungguhnya mereka dihantarkan gitu ya. Baik, Mbak Maria mungkin nanti akan dimintai lebih jelas lagi tentang masalah prostitusi ini setelah kita break dulu. Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Belajar Islam.